Hai anak-anak hebat, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 2, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Anak-anak, berikut ini perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih harus terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda dengan membonceng pasukan sekutu kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai dengan 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Simak terus penjelasan Bu Guru ya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi mendaratkan pasukannya di Indonesia untuk melucuti tentara Jepang. Tindakan sekutu itu justru menimbulkan konflik dengan pihak Indonesia. Tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, anak-anak, berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat yang efektif. Kita buatkan peta pikirannya seperti ini ya. Kita tuliskan judulnya di sini, Pertempuran Surabaya. Selanjutnya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang terdiri dari apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Yang pertama, apa? Apakah yang terjadi dalam pertempuran Surabaya ini? Yang terjadi dalam pertempuran Surabaya ini adalah pasukan Inggris dapat dipukul mundur.
Pertanyaan kedua, mengapa? Mengapa tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi mendaratkan pasukannya di Indonesia? Karena untuk melucuti tentara Jepang. Pertanyaan ketiga, siapa? Siapakah yang terbunuh pada pertempuran tersebut? Pertempuran tersebut menyebabkan terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pertanyaan berikutnya, bagaimana? Bagaimana tanggal 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan? Hal ini dikarenakan banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada pertempuran tanggal 10 November. Sehingga tanggal tersebut kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan. Pertanyaan selanjutnya, kapan? Kapankah terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris, yaitu tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 1945. Berikutnya, di mana? Di manakah terjadinya pertempuran yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945? Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat di Surabaya. Nah, anak-anak, demikian tadi peta pikiran dari bacaan yang berjudul Pertempuran Surabaya. Kamu dapat mengembangkan peta pikiran yang telah kamu buat menjadi sebuah tulisan baru dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, sebelum menulis, perhatikan ciri-ciri kalimat efektif berikut ini ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur S, P, O, K atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif antara lain, yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Ciri kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Ciri keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Itulah ciri-ciri kalimat efektif ya. Sekarang buatlah kalimat menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah kamu buat tadi. Gunakan kalimat efektif. Anak-anak, pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah, misalnya pertempuran Medan Area, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda I, dan agresi militer Belanda II. Itulah contoh perjuangan selain pertempuran Surabaya. Silahkan cari informasi tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan yang sudah Bu Guru sebutkan tadi ya. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cecak? Amati gambar berikut ini ya. Nah, anak-anak, apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Di sini ada ayam, bebek, ikan, dan cicak. Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Kalian coba tuliskan hasil diskusimu pada diagram berikut ini ya. Anak-anak, kalian lengkapi ya
Di sini kalian tuliskan ciri-ciri hewan dan juga ciri-ciri habitatnya, yaitu hewan ayam, bebek, ikan, dan cecak. Apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Kalian tuliskan kesimpulanmu ya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Ciri khusus pada hewan. Ayam memiliki paruh dan ceker untuk mencari makan, sementara jengger untuk mendinginkan suhu tubuh. Ikan memiliki insang untuk bernafas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Sedangkan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Itulah contoh ciri khusus yang terdapat pada hewan ya. Anak-anak, pernahkah kamu mengamati bebek berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Nah, apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang ya. Sekarang coba kalian amati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Berdasarkan pengamatanmu, catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta dengan habitatnya ya. Tuliskan laporan berdasarkan pengamatanmu itu. Nah, kamu dapat melengkapi laporanmu dengan membaca berbagai sumber bacaan. Tulis laporanmu pada tabel berikut ini. Berikut ini tabelnya ya, yaitu harus kalian isikan nama hewan, ciri-ciri khusus, dan juga ciri-ciri habitatnya. Kalian cari 3 hewan lalu amati apa saja ciri khusus dan ciri habitatnya ya. Tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian masing-masing. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.